Hari ini adalah hari terakhir National Selection. Nah, ini adalah kota kelahiran gue, Jakarta. 50 lagi akan kita lihat hari ini. Jakarta, kota kelahiran dan tempat gue besar di sini. Gue berharap karena banyaknya orang di sini, banyaknya perbedaan yang ada di Jakarta ini, gue berharap ada challengers yang menawarkan diversity dan suatu produk yang bisa diterima banyak orang. Dan gue juga berharap adanya produk yang tech based karena itu salah satu interest gue. Oke? Can't wait. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Halo semuanya, nama saya Elduniskia Thomas dari brand Pedison Men's Grooming. Dari namanya udah jelas banget, kita adalah brand perawatan pria yang menggunakan bahan-bahan alami asli Indonesia dengan produk-produk yang multifungsi. Jadi kita dibagi beberapa kategori, mulai dari hair styling, kita menggunakan bahan aloe vera, lidah buaya, dan juga sunflower oil, dan juga ada jojobanya. Sorry ya, belum ya. Saya nggak nemuin itu. Beda. Ini kayaknya yang harus fix out adalah brandnya. Jadi brandnya benar-benar kayak, menurutku ini masih, flat. Instagram, saya lihat Instagramnya juga beli followers ya? Giveaway, kebanyakan giveaway. Oh, karena giveaway, oke. Aku bakal nyoba produk kamu, tapi untuk sementara aku belum fully convinced, tapi aku setuju sama mentor-mentor lain. Kayaknya brandingnya bisa sama purpose-nya bisa digali lagi. Sebenarnya kita punya purpose dan narasi, cuman memang tadi kita kesiapan dalam manajemen waktu itu yang kurang tepat. Dimana sebenarnya narasi dan purpose ini butuh waktu untuk di-deliver, disampaikan, tapi ternyata waktunya sudah habis dan banyak poin-poin yang harus kita sampaikan yang kita lebih concern gitu. Jadi kita ibaratnya ada 10 poin, kita salah pilih concern. Concernnya malah ke bagian keuangan segala macam yang kita ceritakan, padahal mereka pengen dengar narasi dan purpose behind the story of a brand-nya gitu. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Oke. Perkenalkan, saya Ayu, saya asal dari Bali, saya merupakan inisiator dan founder dari Healthy Friendly. Healthy Friendly merupakan suatu platform digital kolaboratif yang akan berfokus pada aspek green and sustain dan mengkorelasikan antara 3 aspek, yaitu kesehatan, marketplace, dan juga lingkungan. Pelepah adalah sebuah proyek pemberdayaan masyarakat di area konservasi dengan memanfaatkan hasil hutan non-kayu berupa limbah pertanian. Secara garis besar, kami menempatkan lokal inovasi adalah tujuan utama dengan pelibatan komunitas dan menghasilkan output produk yang memang bermanfaat baik terhadap lingkungan. Penting untuk yang kita pilih itu adalah sesuatu yang punya karakter strong. Karakter nggak selalu identik dengan katakanlah Indonesia gitu, enggak juga, tapi karakter di sini sebenarnya identik dengan siapa penggagasnya gitu, dan itu adalah sebuah statement, sebuah signature. Itu kelihatan kok sebenarnya ketika kita membangun brand itu harusnya nongol. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Adam Abdullah, founder dari brand Wah Gede Banget. Bisnis ini saya mulai sejak tahun 2014. Saat itu saya susah banget untuk dapat baju-baju berukuran besar. Apalagi saat itu saya bekerja sebagai seorang bankers, ketemu mitra, terus saya susah banget untuk cari baju di mall segala macam. Akhirnya saya punya ide untuk bikin sebuah baju ukuran besar di mana saya coba jual di market waktu itu. Oke, ini beberapa produknya saya yang saya buat di mana ukurannya itu benar-benar big size, menggunakan panduan international size mulai dari XL sampai 6XL. Di mana size XL-nya kita itu 3 kali lebih besar dari size lokal. How would you see your brand taking an active role buat promoting a healthier lifestyle untuk actually naikin kualitas hidup? Maksudnya tentunya orang feel good
lebih oke gitu kan. Cuma kalau untuk naikin kualitas hidupnya, kamu pernah ngeliat ada relasi atau kayak gimana sih opini kamu tentang itu gitu? Ini sebetulnya gue in the good way apa in the wrong way ya? Kok orang jadi kayak keenakan terus kayak ibaratnya masih ada WGB, masih ada size 6XL gitu kan. Akhirnya di situ kita bikin campaign hidup sehat untuk orang-orang yang plus size. Semua feed Instagram saya nggak melulu jualan, tapi saya masukin healthy life. Terus gimana lo bisa hidup sehat, bagaimana cara olahraga yang ringan untuk orang-orang gendut gitu kan. Nah di situ akhirnya kita dapat respon positif banget. Terus banyak orang-orang yang mulai share dirinya di Instagram nge-tag kita bahwa thanks ya WGB, sekarang gue bisa olahraga. Thanks WGB, akhirnya gue menemukan jaket sauna yang muat di gue. Kurang lebih itu sih, itu the real pengalamannya Bang. Terima kasih. Aku terus terang belum pilih, tadinya mau pilih kuning, tapi kayaknya you are in the right inilah ya. Tapi aku sangat respect your ini ya, honest gitu. Jadi sebagai brand very very honest. I like the way you communicate, I like your product. Tapi balik lagi aku ngerasa aku kayak Aryo nggak bisa bantu banyak, kayaknya Helga lebih cocok. Aku sebenarnya yang struck my interest tuh pas aku lihat Instagramnya dia, ada 2 post tentang ajakan untuk hidup sehat. Yang satu makan sayur, yang satu olahraga. Nah, aku langsung berpikir gitu, wah menarik banget ya, karena saat dia bilang market saya seorang yang obesitas, di Indonesia banyak banget, tapi buat aku konflik moral gitu, kalau aku malah pingin market tuh besar, tapi at the same time kita ibaratnya kan kalau orang obes health risk-nya tinggi gitu, tapi brand ini mencoba mengajak komunitasnya untuk hidup lebih sehat. Sebetulnya tadi kata-kata terakhir para mentor tuh bikin tersentuh banget ya. Mereka bilang bahwa kita senang banget ada bisnis yang seperti yang saya jalanin, karena bisnis ini benar-benar bisnis dari hati, di mana bukan hanya orientasi uang, tapi di sini ada orientasi ingin membantu banyak orang supaya bisa mendapatkan akses pakaian big size gitu. Jadi saya benar-benar nggak pernah kepikiran bahwa oh iya ternyata bisnis yang gue jalanin itu ada benar-benar sisi sosialnya tinggi banget ternyata gitu. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Halo, saya Anissa dari Tech From Lab. Kami memulai perjalanan ini dengan satu pertanyaan. Bagaimana jika kita bisa memanfaatkan limbah berbahaya untuk dapat menanggulangi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia sambil memberdayakan UMKM lokal? Nah, apa yang kami lakukan adalah dengan memanfaatkan limbah ini sebagai bahan baku dari beton berpori yang dapat meresapkan air sehingga dapat mengurangi potensi banjir, dan kami memproduksinya melalui kolaborasi dengan UMKM lokal. Aku sangat suka, tapi aku rasa Aryo. Saya paling bingung nih. Tadi di sini nggak ada harganya ya. Kalau harganya banding sama balok biasa, beton biasa? 30% lebih mahal sih, Mas. Masih oke lah. Iya. Berarti marketnya bukan market yang, pokoknya kalau yang beton biasa berarti udah bisa mendapatkan lebih banyak di mana aja dan lebih murah by about 20-30% gitu. Iya, betul. Aku mungkin bisa bantu ke arah mengenalkan ke arsitek-arsitek, temanku banyak arsitek, tapi beyond that ya aku coba deh. Terserah, silakan. Gue ngelihat orangnya punya potensi, dia cara bicaranya bagus, presentasinya bagus, dan produknya tuh memecah solusi banyak juga. Jadi bisa dikembangkan lagi, bisa diceritakan gimana caranya produk itu jadi benar-benar jadi produk yang dipakai banyak orang, sehingga untuk kepentingan bumi pun akan terbantu gitu. Jadi gue suka banget. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Edi Pratama dari Musim Panen. Musim Panen adalah perusahaan konsultan dan perdagangan komoditas natural ingredients. Kami memiliki tujuan untuk membantu industri kimia aromatik dan farmasi mendapatkan minyak asri dan rempah yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemberdayaan petani. Industri kimia aromatik dan farmasi memiliki sebuah permasalahan, yakni kesulitan untuk mendapatkan minyak asri dan rempah yang berkualitas sesuai dengan standar industri. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh petani yang masih kurang pengetahuan untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan industri, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Di sisi lain, masih banyak lahan non-produktif di desa yang dapat diproduktifkan sehingga menggerakkan roda perekonomian. Kamu nggak usah presentasi, dia udah pilih kuning. Tunggu, hentikan saya, tolong hentikan saya. Musim Panen, Ines tuh udah dari halaman kedua kalau nggak salah, dia, waduh ini bagus banget. Udah ada bisikan-bisikan seperti itu. Halaman ketiga kalau nggak salah, halaman 3, halaman 4,
dia juga nunjukin hal yang sama. Gue pikir udah paling cocok banget sama bidangnya dia daripada lama-lama, dan dia udah yakin sepertinya gue pencetin. Dan bener, dia cocok. Jadi ya sudahlah, nggak usah basa-basi, langsung aja Nes. Come to mama katanya. Ya udah, silakan Nyonya, silakan. Aku seneng banget dapat mentor-mentor yang satu frekuensi gitu kan, dan kita udah bareng beberapa hari ini selecting challengers, dan kayaknya kayaknya mereka udah tahu pilihanku, dan saya ya udah lah Nek, ini pasti mereka pasti ngerti ini potensinya gede, dan kayaknya mereka juga ya udahlah, say no more, udah lu pilihan Ines gitu, lagi ini Ines ya udah gitu. Jadi mungkin seneng kali ya dapat teman-teman yang bisa ngertiin lo lebih dari lo sendiri. Gue kayak masih Aryo yang kayak pet, kayak fine. Aku ingin mencintaimu dengan Nucalale dengan narasi budaya melalui karya. Aku ingin mencintaimu dengan Nucalale dengan karya yang tak lekang oleh zaman, dengan cerita yang tak pernah usai. Saya Angelus Serafim Firman dari Nucalale, brand fashion yang fokus pada penyampaian narasi budaya dan juga kekayaan local wisdom yang ada di Nusa Tenggara Timur, dengan merangkul mama-mama di 3 kampung di Kabupaten Manggarai dan juga pelaku kreatif lokal untuk berkarya dan tumbuh bersama, yang kemudian kami coba implementasikan dalam produk fashion. Selama PCC tadi, sebagian besar itu nanya tentang produk, dan puji Tuhannya adalah semua mentor itu menyukai produk kami, dan katanya habis ini langsung pengen beli. Dan mungkin jalannya bukan di DSC, tapi kesempatan di luar sana itu pasti akan selalu ada, dan para mentor pun bisa terus memberikan arahan dan membantu Nucalale untuk menjadi lebih baik. Saya Iksan Nurul Permata dari EasyFill. Jadi EasyFill ini adalah penyedia air minum yang akan langsung memberikan air minum itu langsung ke pengguna tanpa botol plastik dan tanpa harus menyentuh si water station-nya. Secara distribution chain-nya air minum, kita masih sangat tergantung air dari mata air gunungan yang difilter secara centralized di pabrik, dan itu harus disebarkan ke seluruh pulau. Hasil apapun, tapi the proses sampai kita ke sini, shaping a lot of our ideas and dapat feedback, dan mudah-mudahan juga dapat nanti koneksi network yang bisa ngebantuin visi kita jadi nyata lah gitu. Kita Joins ini adalah merupakan solusi produk berupa mainan interaktif building blocks berbasis modul-modul robotika. Ada beberapa masalah yang saya amatin terkait mainan anak dan proses tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah pentingnya melatih kemampuan STEM, yaitu science, teknologi, engineering, dan matematik pada anak sejak usia dini, agar anak menjadi problem solver atau problem solver yang lebih baik. Kica Joins gue yakin ada sedikit personal interest karena gue punya anak, dan anak gue dalam umur yang developing. Tapi other than that, anak di Indonesia tuh banyak banget butuh mainan-mainan yang lebih motorik, lebih robotik, apalagi lebih keren lagi. Walaupun produknya masih raw banget, tapi gue berharap produknya bisa di-develop lebih baik lagi. Bukan sebagai produk utamanya yang gue bilang tadi, tapi sebagai produk pendukung dari mainan lain dulu. Kalau bisa berangkat dari situ, gain traction, gain brand, habis itu baru jadi produk utamanya. Looking forward banget untuk kerja untuk itu, untuk anak Indonesia yang lebih baik lagi. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saya Arlin dari Pigme Naturals. Visi kita adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kesehatan. Problem yang kami tackle terutama karena tingginya angka kematian di Indonesia karena penyakit tidak menular. 73% ini karena penyakit-penyakit yang sebetulnya bukan karena virus atau bakteri seperti kanker, diabetes, antara lain penyakit pernafasan juga seperti asma dan TBC. Tadi tuh yang aku sebenarnya ragu untuk pilih adalah, kan dia udah terkenal banget ya, udah terkenal lah brandnya gitu. Dan udah profitable, salesnya growing gitu. Kenapa dia ikut kompetisi? Aku pengen tahu reasonnya. Kalau itu hanya menyambung nafas gitu ya dengan hibah, aku mungkin mikir-mikir untuk pilih lagi. Tapi ternyata yang dia butuhkan benar-benar mentorship untuk scaling the business dari segi impact. Kayaknya dia mau lebih fokus di financial planning sama financial modeling untuk scale up, which I think I can help di situ. Gitu. Saat ini Lulu Burger telah berhasil menjual lebih daripada 100.000 burger, dan sudah ada 7 cabang, berkembang 7 cabang, dan ada 1 konsep store yang ada di Bandung. Kami ingin menjadi brand yang viral dan hype, menjadi bagian dari habit dan lifestyle, dan juga kalau bisa menjadi bagian dari culture. Suatu brand Indonesia, asli dari Indonesia yang bisa dibanggakan oleh masyarakatnya. Saya
to the point aja. Saya pengen ngambil, tapi teman-teman kalau mau ngambil silahkan. Karena saya cukup suka dengan brandingnya, saya yakin bisa bantu, itu aja sih. Saya pengen ngambil, tapi kayaknya Mas Handoko lebih gitu. You'll get a better mentor from him, man. Siap. Cara presentasinya sangat baik, to the point, lugas, brandnya sangat potensial, dan growth-nya luar biasa. Walaupun dia tidak menggila-gilai growth ya, tapi saya bisa menangkap energinya sangat luar biasa. Saya rasa saya bisa memberi kontribusi ke dia sebagai mentor. Saya sangat yakin, mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi dengan dia juga untuk bisa membantu mungkin di space-space atau di tempat-tempat yang lebih baik. Halo. Halo. Halo Teh. Makasih ya. Aduh, aku bener-bener lagi pingin banget yang ada susunya gitu. Oke. Saya Flo. Saya founder dari Ini Teh. Salam diplomat. Saya siap bikin gebrakan. Ini Teh adalah brand minuman teh yang menggunakan bahan-bahan natural, vegan friendly, dan juga berkalori rendah. Ini Teh mempunyai visi untuk merevolusi industri teh di Indonesia dengan menjadi people's go-to brand dan one-stop shopping setiap orang memikirkan, mencari, dan ingin meminum teh. Menurut research, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan apa yang mereka konsumsi dan kesehatannya itu meningkat. Dan kita juga sadar, walaupun di industri teh ini tuh memiliki barriers of entry yang rendah dan kompetitor saya itu kan udah banyak banget, tapi hampir tidak ada brand lokal yang mengangkat tema lokal yang juga diimbangi dengan produk yang berkualitas. Oleh karena itu, kita membangun brand Ini Teh dengan tema lokal, sehingga brand kita tuh lebih approachable ke masyarakat Indonesia dan mereka juga lebih familiar dengan brand kita. Dan juga kita menawarkan produk yang refreshing, all natural, dan merupakan alternatif brand teh yang lebih sehat dibanding yang udah ada sekarang. Tentunya dengan pricing yang kompetitif juga dan target audiens yang luas. Sekian dari Ini Teh. Ada kangkung, ada tempe. Ayo dukung Ini Teh. Let's make it fun. Asik. Ayo Ines. Kalau gue Ya kayaknya lebih cocok. Gue ganti deh. Karena aku udah research juga kan tentang mental-mental. Kak Aryo ada background di F&B gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ada invest doang, tapi nggak actually operasional. Pertama, thank you semuanya. Thank you juga Kak Aryo udah tertarik. Aku pilih Kak Ines. Silakan diambil. Oke, ini teh gue waktu minum produknya gue suka, cara dia presentasi gue suka, decknya pun gue suka, dan dia tahu apa yang harus di pitch persis gue suka juga. Mungkin ada beberapa part yang pengen gue benerin, yaitu komunikasinya, bukan komunikasi orangnya, komunikasi produknya untuk lebih witty, tapi juga masih ada kelasnya. Nah, di saat kita berebut tiga mentor dan akhirnya yang menang Mbak Ines, itu nusuk banget pertanyaan, Mas Aryo punya F&B nggak? Sedangkan Ines pengalamannya di F&B banyak banget. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti challengers menemukan mentornya yang lebih cocok buat dia. Dan I'm happy for that. Sebelumnya sih maunya Kak Helga, cuma pas udah selesai presentasi, pas interviewnya tiba-tiba Kak Helga ganti jadi no. So between Kak Ines sama Kak Aryo, aku milih Kak Ines. Challengers, makasih banget for the amazing national selection yang ada di Surabaya, Jogja, sama Jakarta. You guys are all amazing. Ngeliatin anak-anak muda dan anak-anak yang juga muda mencoba menyelesaikan problem-problem yang ada di Indonesia, bahkan beyond sampai luar negeri itu it never ceases to amaze me gitu. Jadi not to take it personal gitu. Jadi semua feedback tuh kayaknya wah nyerang gue like I'm so bad apa segala macam. It's not right. Challengers udah kepilih jadi 150 besar aja itu bukti bahwa challengers that you're doing something good. Cuma emang harus sedikit yang dipoles, sedikit yang difokusin, sedikit yang dijalanin. Dan untuk challengers yang kepilih kita senang banget to have you on our team. Looking forward to the incubation phase. Hari ini para challengers sudah berkumpul untuk memasuki tahap inkubasi untuk memperebutkan dana hibah 2 miliar. Challengers, BSC ke-11.